Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya, Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa arti komuni kudus bagi kita? Kalau kita sungguh menyadarinya, kita akan berterima kasih karena Tuhan memberikan anugerah surgawi yang memelihara hidup kita. Kita sebenarnya bukan siapa-siapa, tetapi dicintai secara luar biasa oleh Tuhan. Dengan komuni kudus, kita hidup dalam Yesus, dikuatkan, disembuhkan, dan diajak untuk mencintainya setiap hari. Apakah hidup harian kita mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur karena Kau perkenankan ikut dalam perjamuan Putra-Mu. Semoga tubuh dan darahnya yang telah kami sambut menjadi kekuatan kami, dan kelak kami Kau bangkitkan pada akhir zaman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria Euphrasia Pelletier. Maria Euphrasia Pelletier lahir pada 31 Juli 1796 di Pulau Noirmoutier, Prancis, dengan nama baptis Rose Virginie Pelletier. Ia berasal dari keluarga Katolik yang taat. Ayahnya bernama Julien Pelletier, ibunya bernama Anne Moraine. Masa kecil Rosa berlangsung di tengah suasana penuh gejolak. Orang Kristen dikejar, imam-imam ditindas, bahkan pastor paroki Solens yang pernah disembunyikan keluarganya pun ditangkap dan dibunuh. Ancaman itu memaksa keluarga Pelletier harus mengungsi ke Pulau Noirmoutier.
Sejak kecil, Rosa mengalami banyak penderitaan. Ia kehilangan ayah, lalu menyusul ibunya. Tidak lama setelahnya, kakaknya juga meninggal, Konstan. Peristiwa-peristiwa duka ini meninggalkan luka mendalam, tetapi sekaligus membuka jalan bagi panggilannya. Saat berkunjung ke biara Suster Santa Maria Pengasih, Rosa merasakan sentuhan rohani yang kuat dan tumbuh untuk menjadi religius. Walau awalnya ditentang keluarganya, akhirnya pada 20 Oktober 1814, ia diterima menjadi suster di biara Tours. Memasuki masa formasi, ia menerima nama baru, yakni Maria Euphrasia. Pada 9 September 1817, ia mengucapkan kaul pertama, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan, serta pengabdian demi keselamatan kaum wanita. Euphrasia dikenal sebagai pribadi yang rajin, rendah hati, dan penuh kasih dalam mendampingi anak-anak terlantar yang dipercayakan kepadanya. Berkat kesalehan dan kepribadiannya, pada tahun 1825, ia diangkat menjadi pemimpin biara. Semangat rohaninya yang dipengaruhi cinta mendalam kepada Santa Teresia dari Avila mendorongnya untuk menggabungkan spiritualitas Karmel dengan aturan biara. Dari visi tersebut, lahirlah Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd. Kongregasi Suster Gembala Baik. Pada 9 Januari 1831, ia ditetapkan sebagai Superior Jenderal pertama. Pada 16 Januari 1835, kongregasi ini mendapat pengesahan resmi dari Paus Gregorius ke-16. Di bawah kepemimpinannya, kongregasi Gembala Baik berkembang pesat. Dari komunitas kecil di Tours and Angers, karya mereka meluas ke Italia, Jerman, Belgia, Inggris, Aljazair, Amerika Serikat, Kanada, Mesir, Irlandia, Austria, India, Chili, Malta, Belanda, Australia, Myanmar, hingga Indonesia. Saat wafat pada 24 April 1868, Suster Maria Euphrasia telah menyaksikan kongregasinya berkembang dengan jumlah anggota komunitasnya yakni 2.000 suster dan lebih dari 100 biara di 5 benua. Pada 2 Mei 1940, Santo Paus Pius ke-12 mengangkatnya sebagai orang kudus. Refleksi, berdoalah, diamlah, dan berharaplah. Santa Maria Euphrasia Pelletier. Anak Allah harus sukses? Benarkah Allah berkehendak demikian? Apakah sukses dan kaya ini adalah tafsir pribadi atau berdasar pada sabda Allah? Hidup kita berlandaskan pada sumber-sumber iman yang benar, yakni kitab suci, magisterium, dan tradisi. Kita dalami salah satu dari beberapa sumber tersebut, yakni kitab suci. Marilah kita baca terlebih dahulu Kisah Para Rasul 2 ayat 23, Kisah Para Rasul 3 ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 3. Berikut ringkasan dari isi masing-masing perikop. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kisah Para Rasul 3 ayat 15. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 3. Kristus telah mati karena dosa kita. Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan yang kita peroleh bersumber pada sengsara dan wafatnya sebagai bentuk penebusan atas dosa seluruh umat manusia yang berpuncak pada salib. Dengan salib, Yesus akan bangkit sesuai dengan yang sudah direncanakan Allah. Maka, sukses dan kaya bukan fokus utama dalam ajaran Allah.
Sebab jika hidup hanya berfokus pada sukses dan kekayaan, segala cara akan dipakai untuk meraih hal tersebut, bahkan hingga mengorbankan ajarannya. Jadi, orang perlu hidup seimbang antara bekerja dan berbuat apa yang dijanjikan. Itulah yang hendak diajarkan Allah kepada kita.